Pertama, Hanzo itu memang terlalu melebar dalam diskusi. Diskusi ini topik kan tentang yang kita bahas tadi tentang peran penjajah tadi. Jauh-jauh karena tidak mendapatkan pembenaran dari apa yang dilakukan penjajah, jauh-jauh dia cari jasa Amerika ngebom Nagasaki dan Hiroshima tanpa melihat motifnya misalnya. Amerika dan Nagasaki itu membom Nagasaki dan Hiroshima motifnya karena Jepang membantu Jerman, nggak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Kalau kita bicara sejarah, apakah itu memperlemah Jepang? Iya. Tetapi itu apakah menyurutkan perjuangan bangsa Indonesia? Kira-kira kalau Jepang masih tidak dibom, kita akan terus berjuang begitu. Nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya dengan penjajahan. Jadi kesimpulannya Ustadz, Indonesia merdeka bukan hadiah tapi hasil kerja keras para pejuang itu kita. upaya, Ya, oke. upaya dia. Luar biasa. Siapa yang mau mengkhianati ini? Monggo maju. Siapa yang mau mengkhianati ini? Hasil jeripaya pejuang kita. Siapa yang mau mengkhianati ini? Maju. Saya memiliki sumber lain ya. Sumber lain langsung dari pihak LAI. Bagaimana peran dari adanya misionaris? Di mana misionaris ini berarti kan posisinya menyampaikan, memberikan pemahaman agama kepada orang-orang terlepas dia itu sudah beragama ataukah meyakini keyakinan-keyakinan lain. Dan ternyata berdasarkan sumber LAI langsung, nanti saya tampakkan, tadi juga sudah saya tampakkan bukunya, itu dicetak langsung oleh LAI ya, bahwa posisi dari adanya peran kristenisasi itu ternyata apalagi berdasarkan denominasi-denominasi yang lainnya memiliki peran dalam pihak LAI memproduksi banyak sekali posisi dari LAI-nya itu apa? Bible. Saya kasih data sebentar, tak sampaikan. Silakan teman-teman kalau ada rezeki bisa cari adanya secara online maupun offline. Tapi kalau online saya nggak tahu ya, ini saya dapatnya dari toko offline di Bandung. Nah ini, kita akan melihat bagaimana apa yang disampaikan oleh pihak LAI, bukti LAI-nya saya sampaikan di sini sebentar. Saya buka dulu. Jadi ini real posisi di pihak LAI. Dan saya yakin kedua pihak konten yang ada itu nggak punya ya. Nah ini jelas ya. Sebentar, buram. Nah, jelas ya. Oke, diterbitkan oleh pihak LAI, cetakan tahun 2004. Apa yang disampaikannya? Oke, di sini kita bisa mengetahui ya, halaman ke 204. Oke, Ya. kerja gereja, lembaga-lembaga Kristen dan umat Kristen memerlukan Bible, sedangkan lembaga Bible memerlukan dukungan dari gereja dan lembaga Kristen dalam menjalankan misi dan visinya. Jadi, posisi dari adanya lembaga Bible dan juga umat-umatnya itu saling membutuhkan Bible. Untuk apa? Untuk melakukan visi dan misi. Maksudnya, nah, saya mendapatkan beberapa ini ya, posisi penerimaan dan permintaan. Nah, di sini. Tahun 98 di halaman 220, permintaan Bible banyak. BPK Gunung Mulia. Ternyata apa? Telah menjual 53.760 Bible. Kalam hidup. Ini dari protes ya, dari pihak protestan ya. 99.000. Jadi ini adalah visi-visi lembaga-lembaga OTEN di mana mereka memiliki visi misi, diantaranya itu seperti yang tadi saya sampaikan mengenai adanya misionaris. Ini dalam satu katakan lembaga BPK Gunung Mulia hingga pada akhirnya menjadi penerbit buku ya. Dia sampai bisa menjual 53.760. Bahkan Kalam Hidup sendiri ini salah satu dari adanya denom tertentu di Protestan yang memiliki toko Kalam Hidup di beberapa negara beberapa kota di Indonesia. Toko Kalam Hidup ini salah satu milik denom tertentu di Protestan. Ternyata tahun 98 telah menjual 99.000. Pertanyaannya, apa mungkin ini bisa terjual untuk khusus OTEN saja? Tidak. Artinya di sini banyak data-data penjualan-penjualan yang ada itu semakin meningkat. Ini artinya bahwa misi-misi yang ada jelas mereka melakukan seperti itu. Peran penyalur utama dalam penyebaran Bible pun semakin menggembirakan. Pada tahun 98, 5 penyalur utama berhasil menyebarkan 478.080 Bible atau 61,30% dari total penyebaran Bible
dari LAI. Sedangkan tahun 99 asalnya 478.000, ternyata 474 mengalami penurunan Babel. Tahun 2000 ternyata 435.000 Babel. Ini kalau dijumlahkan semua lebih dari 1 juta Babel dalam kurun waktu 98 sampai tahun 2000. 2 tahun loh. 1 Poinnya juta apa, lebih. Bang? Brother. Poinnya bahwa tanpa adanya posisi lembaga misionaris tidak akan pernah pihak LAI melakukan percetakan Bible. Makanya tadi saya di belakang dulu biar paham. Oh, ternyata Hanzo nggak paham, sudah nggak punya sumber, nggak paham pula dengan apa yang saya garis bawahi di sini. Bahwa Bukan misi sebenarnya nggak paham, para lembaga Melupakan sejarah media dia. yang ada itu memiliki ketersangkut pautan dengan pihak LAI dalam melakukan dan melancarkan visi misi misionaris. Makanya tadi terlihat tahun 98 sampai 2000, 2 tahun itu lebih dari 1 juta Bible dicetak dari pihak-pihak mereka. Itu artinya jelas Tapi bahwa Kang LAI Farudin, pewaris Kang Farudin. dari Belanda. Izin dulu, Ya. saya terakhir 1 menit izin ya. Oke. Izin. Begini ya Bang Anso, dengarkan baik-baik, jangan lupakan sejarah, gitu ya. Bagaimana LAI berdiri 1954. 1814 itu Inggris ada di Nusantara. Ada namanya Bible-nya itu The Java Auxiliary Bible Society atau disingkat JABS, di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Itu berpusat di Batavia, sekarang Jakarta. Setelah ini hengkang Inggris, kira-kira kurang lebih 1816 begitu, digantilah dari lembaga Inggris ini menjadi lembaga Alkitab Hindia Belanda. Gitu ya, pada tahun 1816. Sampai Indonesia merdeka, bayangkan 1816 sampai 1945. Yang berfungsi adalah lembaga Alkitab Hindia Belanda. Itu Hanso harus dipelajari. Nah, Indonesia merdeka 45, kemudian ada transisi. Belanda hengkang, bagaimana caranya? Supaya lembaga Alkitab Hindia Belanda ini tetap ada di Nusantara setelah Indonesia merdeka, dirubah namanya. Hindia Belandanya dihilangkan, kemudian berganti menjadi Lembaga Alkitab Indonesia. Inilah sekarang yang berdiri di Jalan Keramat Raya. Ini peralihan dari Portugis, Inggris, Belanda ke LAI sekarang. Ini sejarah. Inilah bagaimana sejarah masuknya Kristen di Nusantara. Jangan bawa-bawa lagi Jepang. Gitu loh Hanso. Jadi pelajari dulu juga dong teman-teman Kristen. Biar nggak gabrul kalau diskusi. Itu dari saya. Lanjut. Dan bahkan posisi dari LAI itu dibantu oleh adanya posisi lembaga Bible sedunia. Dalam hal apa? Betul. Kita tampakkan datanya. Itu tuh. Itu saya mau masuk di bagian itu tuh. Nanti kita Masih ini lagi ya, masih United ini lagi. Bible Society. Ini nanti urusannya dapatkan Ustaz Alwan tadi. ini. Habis ini Ustaz. Terusin. Tadi kita telah membahas ini. Pada masa awal berdirinya LAI, sulit memperoleh dukungan finansial dari Anda baca sendirilah dan umat Oten di Indonesia karena kondisi ekonomi mereka kala itu belum membaik. Di samping itu, nah silakan baca sendirilah ya. Ternyata apa? Posisi dari sejak pembentukan LAI tahun 54 nih ya. Pada tahun 54, WBS, Lembaga Bible Sedunia, membantu secara penuh baik dalam penyediaan bahan-bahan baku seperti kertas, tinta, dan bahan baku cetak lainnya maupun dalam membangun Itu tadi saya katakan percetakan. gitu. Ya memang Jelas ya? masih dicetak di luar negeri waktu itu. Ya, dan Iya. bahkan membantu dari adanya finansial. Jelas ya? Halaman 225. Ini. Dan bahkan ada orang Indonesia yang telah masuk ke dalam UBS, di mana Bible dari Cornelius Ruil itu membuat kita bakal ketawa sebagaimana malam tadi yang saya tampakkan. Salah seorang pihak Indonesia, ada orang Indonesia yang telah masuk ke dalam UBS, Lembaga Alkitab Sedunia, di mana posisi penerjemahan Bible ke dalam bahasa Melayu yang pertama kali itu Cornelius Ruil ternyata tidak ada sama sekali di Indonesia karena ada permasalahan yang hingga pada akhirnya tidak sama sekali dicetak. Karena apa? Karena penulisan harimau ditulis dengan serigala, pohon ara ditulis dengan pohon pisang.
Itu makanya tidak Oke, ada, oke, tetapi Bang. disimpan di Jerman, Belanda. Bang Akademik, tolong kalau bernarasi itu jangan seolah-olah agama kami Kristen ini seolah-olah agama yang tidak diakui di Indonesia. Narasi Siapa bilang Anda, nggak arah ke sana? Nggak, jangan baper. Orang nggak menjelaskan. Ini sejarah kok. iya, Kamu tapi saja, Hanjo. buktinya Jangan dong. narasimu Kamu dari sebenarnya tadi. tidak ada Undang-undang tetapi kita. hanya bermain persepsi ya, bermain persepsi nggak baik lah. Iya, Ini nggak bukan baik diskusi. persepsi. Nih, data yang saya bisa sampaikan. Iya, Tadi karena aku sebentar, tangkap. sebentar. Tadi saya bilang bahwa ada orang Indonesia yang telah masuk ke dalam UBS. Nih ya, Anda baca sendiri, lihat sendiri. Nih, Iya bang, kita ini diakui loh bang. sebentar bang. Abang punya buku ini nggak? Kalau diakui. punya saya tuntun. Punya nggak? Punya nggak? Kalau bilang punya, saya tuntun halaman berapa? Ini Nggak Dr. ada. Susilo. Oke, iya, pasti enggak. Karena langkah Oten itu literasinya bagus. Data Udah Susilo. cukup ya. Nah, Anda bisa lihat sekarang menjabat sebagai pembina penerjemahan global Persekutuan Lembaga-Lembaga Bible Sedunia, UBS. Jelas ya, ini orangnya. Ini adalah orang Indonesia di mana dia masuk ke dalam UBS. Apa masalahnya? Oke, saya tampakkan terkait tentang permasalahan yang ada. Terkait dari permasalahan yang sedang kita singgung. Ini menyangkut tentang Bible Cornelius Will. Ini bukunya halaman berapa? 55. Buram euy. Dah ya. Ya. Cornelius Will. Ya. Halaman 55 di sini. Nah, ini. Ternyata kita bisa lihat pohon pisang itu ditulis untuk ara. Di mana? Di Mat 7:16. Pohon pisang ditulis untuk pohon ara. Mat, ini dalilnya. Bahkan harimau itu ditulis untuk serigala. Ini tulisannya, dalilnya. Jadi kala itu penulisan dari Cornelius Will tahun 1600-an, posisi dari adanya Bible seharusnya ditulis pohon ara karena tidak menguasai sama sekali Bible yang katanya terjemahan Yunani dan juga Ibrani. Itu pohon ara ditulis pisang. Harimau ditulis untuk serigala. Artinya di sini posisi adanya bimbingan dari Roh Kudus sendiri itu aja bullshit. Itu yang terbukti. Iya, cukup. Anso, jangan baper Anso. Kami umat Islam itu nggak ngarah ada tidak toleran. Udah jelas pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Agama itu agama yang diakui negara kita itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan seterusnya itu. Siapa yang bilang Kristen tidak diakui di Republik ini? Itu artinya Anda melawan negara gitu. Jadi jangan baper ke sana. Endingnya bukan ke situ. Yang kita bahas ini bagaimana sejarah masuknya Islam, nanti kita bahas di Nusantara, masuknya Kristen di Nusantara. Ini yang kita bahas. Bukan untuk menghakimi Anda, tapi untuk berbagi ilmu agar teman-teman Kristen juga paham. Ternyata agama yang saya anut itu prosesnya dari sini ke sini ke sini dan saya imani yakini sampai detik ini. Itu maksudnya, nggak ada maksud lain. Supaya nanti kalau diskusi tidak baper-baperan, tapi berdasarkan data sejarah. Itu maksudnya Hanso dan teman-teman Kristen yang lain. Mudah-mudahan paham sampai sini. Oke? Deal? Tambahkan sedikit ya. Silakan Ustaz. Nah, jadi menarik tadi bagian yang perlu kita close up itu adalah bagian dari bergabungnya LAI dengan United Bible Society. Itu sebenarnya di tahun 1952, jauh lebih dulu ada sebelum dinotariskan di 1954 ya, kalau kita bicara LAI terbentuk di Indonesia. Mereka sudah gabung duluan, berarti masih berafiliasi ketika masih Hindia Belanda tadi. Nah, atau belum resmi secara nama lah. Yang menariknya itu begini ya. United Bible Society ini adalah sebuah yang tadi diterjemahkan lembaga Alkitab sedunia. Itu punya spirit merevisi Bible. Nah, ini patut dicatat ini. Punya spirit merevisi Bible. Jadi kalau saya bahasakan ya, dia punya semangat Westcott and Hort atau Allen, Nestle Allen orang biasa sebutnya.
Jadi baik UBS atau Nestle Aland itu menjadi acuan untuk merevisi Bible. Nah, yang direvisi itu adalah yang manuskrip-manuskrip tadi. Nah, ini on the process nih, saya lihatnya gitu. Kalau kita buka Alkitab Sabda yang merujuk kepada LAI, itu sudah dijelaskan kan, ini nggak ada ayat ini palsu, ayat ini bukan asli, itu sudah ada. Tetapi belum menyeluruh. Tidak sefrontal yang ada di di Amerika sana atau di Inggris sana, tidak sefrontal itu. Ini yang kawan-kawan bisa ikuti perjalanannya. Mudah-mudahan nanti di terbitan berikutnya nanti, sekarang terbitan keberapa LAI ya? Lah, yang resminya itu 72 kemudian 2023. 2023. Kalau terakhir kan terjemahan baru 2 ya, TB2 Ya, kalau nggak TB2. salah. TB2 tapi TB2 revisi kan berarti yang Iya, sekarang ya. Kalau betul. TB2 revisi. Nah, berarti nanti kita akan lihat lagi revisi-revisi terbaru itu karena gini. Saya melihat ya United Bible Society dulu menemukan TB2 tapi TB2 revisi. 15 ayat yang dihapus. Terus saya cek lagi nambah jadi 16. Mungkin besok lagi nambah jadi 17. Yang dihapus ya yang bukan gini, bedakan mana ayat yang dihilangkan, mana ayat yang perbedaan. Kalau ayat perbedaan itu ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi ini betul-betul dihapus. Betul-betul sudah dianggap palsu, akhirnya dihapus. Nah, LAI itu belum berani seperti itu, belum sefrontal itu. Kita tunggu nih di terbitan kapan dia akan sefrontal itu, karena dia sudah nebeng sama United Bible Society. Harusnya dia nggak malu-malu lah. Kalau sekarang yang dilakukan LAI itu baru apa? Memberikan garis kurung itu. Kalau dia udah berani kayak frontal kayak yang di barat sana dihapus, nah itu baru keren tuh. Nah itu belum terjadi. Saya pikir masih on the process ya, tapi harusnya apa susahnya sih ngikutin saja frontal secara langsung. Takutnya mungkin pelan-pelan ada yang diganti pelan-pelan biar nggak kaget mungkin. Ya itu tambahan dari saya. Intinya adalah jangan lupakan sejarah. Satu, jangan membelokkan sejarah. Terus kalau Itu di intinya. sejarah manusia berasal dari mana? Apa sih pindah Coba topik jawab. Kenapa pindah topik? Lupakan sejarah, jawablah dulu. Ini membahas mengenai Kristen masuk di Nusantara. Seolah-olah agama kami penjajah, itu yang Anda bahas. Apalagi sih? Kamu tadi ada penjabaran dari Akademi Kristologi, dari saya, Ustadz Alwan. Ada yang ingin Anda tanggapi? Bukan, coba dulu Anda belajar. Silakan. Manusia itu dari mana? Diskusinya begitu. Saya izin dulu 15 menit ya. Lanjut. Ya, silakan. Apakah ada yang ingin Anda tanggapi dengan penjabaran tadi? Monggo. Apa ya yang ditanggapin ya? Silakan. Ya, pada akhirnya Kristen dan Katolik menjadi bagian dari 5 agama sah di Indonesia, terlepas dari bagaimana caranya dia masuk, Bang Andi. Ya. Karena iya kan, itu kan tergantung orangnya. Kalau orangnya tidak mau mengimani, tidak ada paksaan. Begitu Bang Andi. Ini begini Anso. Statement terakhir kamu itu kita sama pasal 29 Iya. 1 dan 2. Tapi inti tadi penjabarannya itu sejarah masuknya Kristen ke Nusantara itu dari Portugis, dari Inggris, Tidak Belanda. menolak. Dengerin Betul, dulu betul. ke Betul. LAI. Ya, kalau Anda setuju ya oke, nggak ada masalah. Itulah yang terjadi. Jangan dibolak-balik fakta lagi gitu loh. Itu fakta Bang Andi. Ya Kita sudah. nggak menolak. Tapi jangan kita di framing gitu loh. Siapa yang memframing Kristen itu agama yang diakui Republik ini? Iya. Maksudnya Undang-undang tadi kan- berbunyi, coy. Tapi Bang Andi, tendensi dari awal diskusinya itu menyudutkan kita gitu loh. Saya tidak menyudutkan Anda, tapi Anda sendiri yang ngeyel tersudut sendiri. Itu loh. Karena Ya lari udah. dari fakta sejarah. Ya sejarah fakta Itu. itu betul, itu Ya udah, betul. kalau betul selesai.
Ya tolong lagi nanti kalau diskusi-diskusi kayak gini, Pak Handi, jangan lagi sejarah itu Kenapa? sejarah itu ini ya berarti fakta ya, manusia dari monyet terus ke manusia purba itu ya faktanya Itu ya. teori. Kok kan kalau di Nggak ngerti lagi yang namanya manusia teori. diciptakan Nggak ngerti lagi nama teori Darwin. Teori Darwin itu teori. Ngerti nggak sih teori? Aduh, ini anak nggak ngerti teori. Teori Darwin itu mentok, tidak bisa dibuktikan. Namanya juga teori. Gimana sih lu kok lari ke sono? Ya makanya siapa sih pelatih? sejarah Lu kan pelatih bersangkutan nih, ke situ juga Pak Handi. bro. Sejarah Kamu itu ini bukan cuma membahas itu aja. ya, kalau kamu percaya begitu, itu artinya ya silakan saja. Kamu bahagia bersama keluargamu dari situ. Kalau kami nggak apa-apa lu percaya, Ada tapi yang itu urusan memaksakan keluargamu jangan aja lupakan gitu loh. sejarah. Ya Kan udah. ada yang mengatakan, Kalau ya teori udah. dengerin, kalau teori Darwin lu percaya, ya silakan saja. Anda imani itu artinya keluargamu bersumber dari situ. Kalau kami enggak. Justru saya tidak percaya dengan itu, tapi Anda memaksa untuk percaya dengan sejarah. Anda itu Itu bodoh, teori. tolol kayak gitu. Kan apa Jangan hubungannya ke dicampur sana? aduk. Hanso ini Anda orang jangan Itu bukan sejarah, itu bukan sejarah. Jangan dicampur adukkan. Teori kok sejarah? Ada sejarah mana bukan? Jadi itu apa? Itu loh. Kalau Aduh, bukan sejarah, bukan jadi Sejarah itu yang pelajaran jelas apa itu itu? bukan sejarah. Jadi apa? Manusia berasal dari kera, itu bukan sejarah, itu teori Darwin. Aduh, kalian yang Kok mengatakan sejarah itu. Kok Kalian kami itu yang bodoh kok loh. kamu yang Kalau salah, belajar kamu yang sejarah itu adu? banyak, bukan cuma membahas Gimana ini? penjajahan lah apalah, Coba bukan kamu itu. tanyalah Hanzo itu, coba tanyalah Hanzo itu. Hanzo kasih coba kamu. Jadi Hanzo kasih membela- tahu ini. Ya, coba Ini Hanzo tidak teori perlu Darwin. menanggapi saya. Yang saya tanya kalian. Enggak, biar jelas begitu. Hanzo coba ditanggapi itu. Apa menurut kamu manusia berasal dari manusia kera itu sejarah apa teori, coba. Hanzo. Namanya Agak berani pelatih dia, kok. Hanzo. Hanzo. Bentar. Itu temanmu gitu bentar, guys. ya. Itu teori Darwin katanya sejarah. Sejarah itu atau bukan tuh? Coba Hanzo. Jujur. Kan namanya udah teori, bro. Teori. Berarti bukan. Berarti Bukan bukan sejarah. sejarah. Bukan sejarah. Masa mau nanti Oten yang bicara baru mau percaya, gimana sih? Ya mestinya kau pelatih kau banyak mendengarkan aja dulu bro. Kamu memalukan di sini. Sama kalian harus nggak nyambung ngomongnya baru enak gitu. Kalau Dia sendiri yang nggak nyambung, bilangin orang nggak nyambung. yang Hanzo nanti nyambung ngomong sama kalian. Dia yang tidak nyambung. Terima gitu. Jadi Hanso memalukan nih temanmu Hanso. Mending suruh turun Hanso. Bener-bener memalukan loh. Ini direkam Di loh. situ aja, tapi diam gitu, jangan bicara. bukan, ngapain saya malu? Saya berhak dong ngomong apa aja. Yang larang siapa? Nggak dilarang, tapi Ada ketika yang kamu larang. bicara Coba tunjukkan membuat orang malu yang temanmu gitu loh, maksudnya. Kecuali Ketika saya kamu pas menghina- bicara malu temanmu Muhammad gitu. Muhammad Kok ini apa ya, temanku baru saya Oten kok salah. gini ya? Ya bebas dong mau ngomong apa. Ada yang Ya larang. bebas, tapi kok nggak menyinggung Nah, perasaan orang gitu. Kasihan perasaan Lah, Oten-Oten kalian yang ada di bawah, menyinggung. yang ada di atas. Itu loh, makanya kalian Lu kalau bebas membahas, berbicara jangan bro. Tergantung. Jangan sama orang Tapi yang ingat. bukan agama lain. Bukan kamu yang menilai apa yang kau bicarakan, tapi orang lain yang menilai. Karena topik tadi kita itu sejarah karena masuknya kalian Kristen, selalu merasa masuk ke benar. Nusantara. Seperti itu loh. Tiba-tiba Jadi kau larikan ke selalu- teori Darwin. Ini nggak nyambung, coy. Ya jelas, memang saya Nyambungnya di mana gitu loh? Sana, biar otak kalian ini ngawur juga. Iya, itu lari-lari ke otak lagi dia. Udah maksudnya mulai emosi dia. Ngeles Udah- dia, ngeles. ngeles Oh, dia. oh, dia Dari bikin awal tadi, statement sembarang saya gitu mendengarkan, katanya, kalian biar kita. membahas ke situ seolah-olah agama kami tidak benar gitu loh. Inilah kayak kata gitu. pendeta Yakub Sulistyo ya. Setiap Kristen diskusi hal apapun kayak begini-beginian pasti kalah, memalukan, ngotot pula lagi. Gitu lah. Alah bacot kau. Nah, emosi dia. Emosi dia. Kalian itu banyak bacot. Kalau nyambung ngomong sama kalian, nanti kalian nggak bakalan percaya. Gitu. Nah, itu kan. Kamu Jess, Kayak gitu, Glenn. Bisa nyanggah enggak, data enggak punya, itu berarti sama nggak Kalian dengan aja beliau? datanya pun dari internet juga sama ya. Kami pun bisa cari juga di ini. Ngapain? Bagaimana kau mau cari internet? Iyalah. Ada enggak? Bagaimana kau mau cari internet kalau kau nggak punya internet? Bukunya. Cari tentang ini. Kalau memang Ya, kalau ada, soal buku bisa juga kalau dibeli memang bukunya. ada. Terus yang Kalau kalian memang perdebatkan memang apa? Ada, sampai kapanpun hari kiamat tidak akan pernah ada Kalian- di website Sampai alkitab.co.id Segitu nggak ada. jauhnya kalian membahas-bahas Ini agama bukunya. sampai ke sejarah Kita pun itu diskusi itu kembali bermodal gitu. pakai duit ya, Itu nggak kalian- cuma internet toh. Kita ini beli.
Tujuan Ini Boy, kalian itu apa? sekarang gitu kamu kan? apa, Jess? Kamu hanya modal Intinya ngomong doang, agama datanya kami ada, diakui hanya gitu bisa aja. Agama framing, kita diakui, udah gitu sama-sama merasa diakui. wow gitu. Enggak gitulah. Enggak ada istilahnya agama kalian nomor 1 peringkatnya diakui. Terus dong, enggak ada istilah kayak gitu. Ya Sama-sama udah, diakui nggak kok. apa-apa. Jangan emosi, jangan Terus? nangis, jangan nangis. Bukan emosi. Ngapain saya nangis? Ngapain Sekarang saya Kristen, nangis? Intinya populasi gini, Kristen, kalau mau diskusi, sekarang diskusi populasi gitu, Kristen, jangan seolah-olah. dengerin, populasi Kristen di Indonesia nambah atau berkurang? Punya data nggak? Ya bertambah kenapa? Bertambah. Kenapa? Datanya mana? Iya. Datanya. Nanti saya tunjukkan datanya, kalian Kapan? nangis-nangis. Kapan? 2 menit sebelum kiamat. Datamu. Nangis-nangis kalian di pojokan. Datamu mana, Bro? Kristen bertambah katanya. Datamu mana? Kalau ada datamu ngapain? Kau tanya sama aku. Ya itulah lihat. Kok yang mengklaim bawa data? Ada aja nih bocah Kalau ini. nggak ada ngomong nggak Ada-ada ada. aja. Ribet amat sih. Malu Gini gue. aja. Aku juga bisa baik kalau kalian baik. Itu aja loh. Semua Siapa orang yang kayak tidak gitu, baik aku di rasa. sini? Ini Pak pakai data kita ngomong siapa yang tidak baik? Bukan Kamu aja soal yang atau nangis dari gimana, tadi. Tapi tujuan utama kalian seolah-olah menganggap agama kami tidak ada harganya gitu loh di mata Siapa yang kalian. ngomong kayak gitu? Memang Siapa yang harus ngomong kayak dikasih gitu? harga Seperti berapa? itu. 100, 200 Kita- perak, 300 Kita perak. menganut Kami agama ngomong harga. masing-masing. Jadi jangan seolah-olah agama kalian paling benar gitu. Nggak boleh. seperti Enggak ada itu. agama paling benar, tapi agama yang benar adalah Islam. Weh, jangan. Memang benar oh iya, ya, agama kebenaran Islam itu ya. pahit ya. Paling Memang benar benar ya. sesatnya gitu. Kebenaran itu pahit begitu. Susah Iya. ditelan memang. Cuma di belakangnya Pahit. sesat. Paling benar kan terus ditambahi lagi Saya belakangnya masukin itu. teologi saja deh. Sepanjang kau menuhankan anak orang, sesatnya benar itu. gitu ya. Sepanjang kau menuhankan anak Maria itu benar menurut kamu? Benar. Benar dong. Benar. Ya benar. Terus yang Anda permasalahkan apa? Berarti kau menuhankan anak Maria, benar itu? Jelas lah. Anak Maria sendiri nggak pernah mengklaim dirinya Tuhan kok. Siapa yang ngajarin lu? Itu kan ya Anda sendiri. Siapa? Saya harus mengikuti Anda Ajaran gitu. dari mana? Siapa yang ngajarin lu menuhankan anak orang? Siapa? Kena lagi. Kena Intinya lagi gini, lu. Anda itu mencampur aduk agama Anda dengan agama saya. Jangan. Siapa yang dong. campur? Justru Ya, kamu yang jangan. justru kamu Terus yang campur-campur. Misalnya tetangga saya menyembah batu, terus gimana? Saya mau sewot dengan dia. Ya tabok Anda kok menyembah batu hitam? Ya tabok aja batu Ngapain mukanya itu? nggak apa-apa. Itu batu Lari-lari hitam kok kemana-mana disembah. diskusinya. Diskusi Terus kok kayak anaknya gitu. lagi lahir, dicek lagi batu warna hitam, disembah lagi. Terus saya mau usik gitu enggak? Ya urusan Tapi dia. kalau Mau sembah misalnya batu, nih, ini data di Bible, mau Tuhanmu Tuhannya itu sapi, kalau mau itu Tuhannya Yesus babi, itu, mau Tuhannya anjing, kalau itu Yesus urusan itu, mereka. Yesus itu batu penjuru bagaimana? Kalau ada tulisannya Yesus batu penjuru, Ya. Bagaimana Anda itu Nah. Anda itu selalu ini narasi Anda itu kejauhan gitu loh. Enggak, ini nggak Anda metodologi batu. Saya baca datanya ya. Kisah para Apostolos 4, 11, 12. Yesus ciptakan adalah, semua data-data lu yang diam tak dulu, benar saya itu. pakai data. Lu diam, saya pakai data. Kisah para Rasul 4, 11, 12. Mau orang sembah Yesus batu, adalah mau sembah- batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah Kan menjadi udah batu bernafas penjuru. lagi. Nah tuh, data lo ya. Yesus adalah batu yang Misalnya, dibuang oleh tukang-tukang Ada bangunan. batu gitu kan disembah warna hitam ya kan. Ya, Nah, ini mulai nih. warna hitam disembah. Di mana datanya orang menyembah batu hitam? Di mana datanya? Itu haknya dan urusan. Ya, itu itu Orang diskusi kayak gini kok. ya maksudnya ya Diskusi itu. kayak gini kok. Gimana sih? Saya kan mengatakan jika Anda tetangga saya yang menyembah batu, apakah saya harus usik? Ya enggak, saya Saya biarin, juga biarin membaca aja. data di Bible-mu. Kalau kau nggak pernah baca, mudah-mudahan kau belajar. Di Kisah para Apostolos 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Data di Bible. Saya tidak peduli mau Anda menghina Tuhan saya tidak Kok saya menghina ini? Saya baca, Kucluk. Saya baca datanya ada. Kayaknya kita memang nggak butuh literasi ya. Orang sekarang itu nggak usah pintar, nggak usah baca buku, nggak usah pakai data kayaknya ya. Asbun aja. Gitu ya. Asbun Asbun, aja mungkin iya. ya. Nggak perlu lagi kita pemerintah menggalakkan Tadi tidak semangat mengatakan baca, Anda semangat loh. belajar. Harusnya Nggak Anda perlu memahami kayaknya ya. kalimat saya tadi. Kalau misal ada tetangga saya dari yang tadi kan menyembah dari tadi kan batu, yang diaja ini kita diskusi secara apakah ilmu saya kan. harus Nggak mengatakan pakai Anda baper-baper, tidak kan. benar, Anda menyembah Gini batu. pelatih Masa kita kan Anda dari tadi menyembah diskusi batu ini pakai seperti data itu? tidak pakai Diam, Kores mau makan. baper-baper.
batu hitam yang mengkilat Anda sembah-sembah. Ya Kan itu gitu. yang ada di zakarnya Yesus. Kenapa Bang kalian Andi. menyembah penisnya Yesus? Coba gua Kan, tanya. sekarang Yesus lagi yang dibahas, saya Bang Andi. membahas batu loh. Kenapa? Anda tersinggungnya. Anda Kenapa tersinggung. Turunin aja res, ini nggak ada res, Penisnya turunin Yesus. aja Kenapa? supaya kita nggak diskusi beginian, turunin aja nih orang, kita aja. Percuma nggak punya ilmu kita ini diskusi Jangan bilang sejarah. begitu. Jangan main Mending video turun sama aja. dulu satu-satu buka data. Jangan main Iya makanya coba-coba kan tadi batu Iya nggak? hitam. Yesus kan Jangan penisnya ada biji dua mayoritas tuh. jangan jadi Ada bijinya penakut. dua tuh. Nah kenapa? Iya, bagus Kenapa kita main penisnya data. Yesus ini Kita kalian main data. sembah? Kenapa? Bentar Res, ini ada Datanya yang baru buka, naik. yang mana yang namanya biji? Tahan. Ya itu Yesus kan disunat tuh. Hah? Yang disunat apa? Lehernya atau Kores, penisnya? ini- Coba dijawab. Jangan cuma Jangan, ngomong. aduh, mau Makanya, dilakukan Bang Punya Andi. lato-lato. Jangan Lah coba-coba itu begitu. Yesus kan lahir. Ada kelaminnya nggak? Kalau nggak ada kelaminnya Sekarang gua hermafrodit tanya, dia. Isa lahir dari Waduh, kelaminnya nggak? Isa. Bang Kores. Bapaknya siapa? Nah, Isa. makanya. Kores, tahan. Aduh, Ini sama Siapa mau yang hamilin Isa? Hanso ini temanmu yang memulai Hanso. Makanya Temanmu yang memulai. Kores Jangan, itu kalau udah ngomong tahan lah. sakit gitu loh. Yang Kalau kalian hamilin berani Maryam nyembah siapa? batu. Hanso jangan kores lu tegur, temanmu yang lu tegur. Yesus yang tidak pernah bermujizat satu Enggak, kali itu pun. narasinya udah bawa-bawa Kenapa alat kalian malah vital. menyembah penisnya ini? Nah, itu Nah, gitu. Sekarang yang hamilin Maryam. Itu tuduhannya Kristen juga menuduh menyembah batu gitu Yang loh. meniup enak Parjanya. nggak? Kenapa Enak mesti nggak? Parjanya Sakit kan yang batinnya ditiup? kan, Parja Udah itu- satu-satu ibu perempuan diam aja. Ibu diam ini kebanyakan bicara. Bang Handi dengan Masa kalian Minang ngomong Kristen kayak dulu. gitu? Bang Handi Ayo. Satu-satu bicara, stop, satu-satu bicara gitu. Bang Handi dengan Minang Kristen dulu. Iya. Iya ya. 5.000 batu hitam, 5.000 Ayo, penis Yesus, penis Yesus, menghapus dosa, menghapus dosa. Silahkan Ini gara-gara pelatih nggak ada datanya, jadi Ini cuma Mending turunin aja res, jangan kita diskusi aja nih. bisa ditanggapin Kores. Turunin aja lah. Ibu diam dulu ibu. Ibu. Sabar Kores. meniupkan Parja. Kita turunin aja, Parjanya oke. ditiupkan. Sip, Dari yang- udah, dari yang bisa aman. disebut. Aman, aman. Ibu udah cukup bu. Meniupkan Alhamdulillah. Cukup. Hanso ada tanggapan apa? Tanggapan Anda apa Hanso? Tadi itu. Nah, Hanso ditanggapi aja. jadi gini ya, nggak Ya. boleh terlalu jauh dalam menanggapi iman orang lain. Itu nggak boleh. Tadi gini Hanso, kita diskusi apa? Tiba-tiba bernarasi menyembah batu. Nyambung nggak tuh Hanso? Iya, dia kan Nyambung cuma atau tidak? bilang Anda jujur sebenarnya, dong. Iya nggak Anda nyambung. jujur dulu, nyambung atau tidak? Nggak nyambung. Oke, kalau Kores berbalas pantun bagaimana? Kenapa Kores aja yang ditegur? Dia kan tadi bilang kalau tetanggaku, kan dia bilang begitu. Seandainya tetanggaku menyembah batu, bukan ke kalian baper, gitu loh. Tetanggaku Dia juga ada menyembah peler. Gimana itu? Astaga. Gimana itu? Nah, itu semua berawal kelamin ketika digantung, nggak ada kemudian ketika berdoa nggak ada kepada ilmu. Tapi memang Itu loh, jadi jadi ya paham. Anda Jadi Anda diksinya menjadi tadi salah. Anda Dia tidak salah. adil dalam menilai bro. Mestinya dari awal bantu saya tadi menegur tuh orang ini keluar topik bawa ke teori Darwin segala. Mesti Anda Iya, ngomong di iya. situ. Iya betul. Mestinya ngomong Anda di situ. Jadi, Ini keluar topik gitu. Betul. Nggak ada poinnya jadinya. Ya iya makanya debat kusir kan saling hujat gitu. Iya. Nah, makanya jangan sampai hujat. Kenapa? Setiap Anda menghujat ngomong batu, ya itu di Bible ada batu. Yesus batu penjuru kok. Saya baca apa Betul. adanya, gitu loh. Iya, paham bro, paham. Jadi itu sensitif gitu loh. Sama ketika kalian juga mengatakan Tapi kami kalau Anda Kristen ingin menampilkan data di sini umat Islam menyembah batu, saya akan beli data itu sampai berapapun nilainya. Kita bayarin kalau ada datanya umat Islam menyembah batu di mana? Ada nggak datanya tertulis? nggak ada. Nggak ada. Berarti orang yang mengatakan menyembah batu framing, cari gara-gara toh. Iya. Nah, kalau saya kasih data di Bible, Yesus adalah batu penjuru, benar atau tidak? Ada datanya. Ada. Berarti Itu bisa dijelaskan kami juga. Muslim tidak ada niat untuk menista. Kami membaca apa adanya sesuai data. Oke, Betul. deal di sini. Oke. Deal. Begitu diskusinya. Jadi jangan coba-coba menista. Tapi karena saya mau tekankan nista Anda itu begini. kembali ke Bible. Ya, paham bro, Begini Bang paham. Handi, Aku itu paham. bahayanya orang bicara tanpa ilmu tuh begitu, tanpa data. Udah tidak mampu menahan argumentasi orang, ya dia larinya ke sembarang gitu, bicara ngalur ngidul ngelantur.
Sebentar ketika terjadi tadi katanya berbalas pantun, nah itu baru mulai playing victim. Makanya hindari dari awal, orang kalau mau naik bicara pakai data biar kita tenang, adem gitu. Iya, soalnya kita ini laki-laki semua, ada ibu satu. Yesus adalah laki-laki. Nah, kalau Anda ingin membahas saling itu, aduh, sangat jauh loh, dan wajar gitu loh. Karena menurut Bang Kores, Yesus itu disunat. Nah, apakah yang disunat itu termasuk Tuhan? Boleh dong dipertanyakan. Yesus kan Tuhan tuh. Nah, kalau ingin masuk ke dalam-dalam ya, 8 hari dia disunat. Apakah yang disunat itu termasuk Tuhan? Boleh dong bertanya. Karena Yesus adalah Tuhan. Nah, betul. Jawabannya sangat berat ini, jawabannya nih. Nggak berat. Sama coba. ketika gini Bang Andi, ketika saya bilang, Bang Andi kalau sujud ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Bang Andi berarti menyembah Ka'bah dong? Kan nggak mau. Analogi itu kupakaikan sama juga bisa. ketika Bang Andi bilang, nggak bisa. aku menyembah manusia. Loh, dia bukan manusia. Saya nggak bilang Anda menyembah. Pertanyaannya adalah, kita ini sama-sama laki-laki, ya. Tuhanmu itu kan laki-laki, Yesus. Yesus Iya. pernah disunat. Kan kita tanya, apakah semua anggota tubuhnya adalah Tuhan? Itu kan pertanyaan ambigu. Loh, kok ambigu? Yesus kan ada jasmani dan rohani. Fungsi dari pertanyaan itu apa gitu loh? Ya, ingin tahu apa benar tubuhnya adalah Tuhan atau tidak. Ya cukup dibilang dia adalah makhluk ilahi gitu loh. Tubuhnya termasuk makhluk. Ya termasuk lah. Tubuhnya Tuhan atau bukan? Termasuk pokoknya. Ya udah, jadi semua anggota tubuh Yesus adalah Tuhan. Clear kan? Ya Clear. udah. Nah, kalau mau diperinci lagi, ya tubuh seorang laki-laki itu ada yang pernah disunat. Termasukkah itu Tuhan? Iya. Ya udah, selesai. Mudah toh? Mudah, biar nggak ada perdebatan. Ya, kita maklumi kok. Iya, sebenarnya sama loh Bang Andi. Itu Bang nanti Andi bisa dikembangkan lagi tuh, kira-kira Bang yang tersisa Bang sudah Andi dipotong ketika itu apakah masih beribadah Tuhan? mengarah ke kiblat, apakah Bang Andi menyembah kiblat? Saya Kan jawab tidak. Saya jawab tidak. Oke, sebagaimana Yesus juga sujud dan menyembah, dia tidak menyembah tanah. Iya, sama. Yesus yang menjawab. Ketika Yesus pernah melakukan apa yang pernah saya lakukan. Apabila ada Kristen mengatakan kami sujud menyembah batu, begitu juga Yesus sujud menyembah tanah di gurun pasir. Mau samakan? Iya. Mau disamakan? Hanzo. Nggak, ini dulu Res. Ini dulu Res. Mau disamakan? Kami menyembah batu sujud, Yesus juga menyembah tanah. Mau disamakan? Enggak, ya udah Dia selesai. Bang Handi, Yesus itu menaruh batu dulu di depannya sekitar semeter apa 2 meter, baru dia sujud. Ya. Jadi teman Kristen kalau ingin mengatakan kami menyembah batu, berarti Tuhanmu juga menyembah batu, menyembah gurun pasir. Karena sama-sama pernah bersujud. Deal di sini ya. Jangan coba-coba lagi framing. Setiap kau framing apapun itu, kembali ke Yesus menjadi jawabannya. Deal ya Hanso? Iya. Oke, Gua ada argumen mematikan sih, cuma kasihanlah Hanzo. Nggak apa-apa, santai. Coba. Gak mau. ini udah Saya kembali malu. mematikan ini. Karena apa? Yesus itu menjadi penengah di antara kita. Bang Handi coba Ya, siap. tanya. Ketika Yesus mau sujud, berlutut berdoa, dia lempar batu dulu. Itu maksudnya apa tuh batu yang dilempar itu? Arah sujudnya. Arah sujudnya atau apanya? Nggak ada kayak begituan. Lempar jumroh kali. Dalam Lukas pasal 22, nanti dibuka Lukas pasal 22 nomor 41. Ia menjauhkan diri dari mereka selempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Halo. Kok diem? Cek. Ya, dilanjut aja, dilanjut. Iya, jadi kesimpulannya beginilah.
sesuatu tema atau topik diskusi itu setiap hari pasti berganti. Tetapi yang pada realitanya topik kekristenan ini nggak pernah luntur gitu sejak adanya TikTok. Mau Islam, mau apa yang dibahas Kristen gitu kan. Sebenarnya ada apa di sini kan yang menjadi pertanyaan kan itu. Sesuatu yang menarik pastilah dia dibahas gitu loh. Masalahnya dia membahasnya arah positif atau arah negatif itu terserah yang bahas. Intinya yang terjadi di Komal itu yang dibahas agama Kristen, bukan agama yang lain. Padahal agama yang lain juga banyak. Tapi yang disorot akhir-akhir ini sejak TikTok ada live adalah Kristen gitu loh. Terlepas itu mau negatif atau positif yang dibahas. Nah, secara nggak langsung teman-teman ini lagi memviralkan gitu loh, mensiarkan, ikut mensiarkan. Terlepas yang disiarkan itu seperti apa kontennya, bukan di situ poinnya. Intinya yang dibahas adalah kekristenan gitu teman-teman. Jadi ya gimana ya? Ya terima kasih juga gitu loh. Secara tidak langsung orang yang sebelumnya tidak mendengar apa itu Yesus, apa itu Alkitab, jadi mendengar gitu karena ada diskusi ini. Begitu teman-teman. Harusnya kalau itu bukan sesuatu yang menarik bagi kalian, harusnya kan teman-teman bahas aja Quran dan hadis gitu kan. Kalau memang tadi dari ibu siapa tadi, Bunda ini bilang kita di sini untuk membentengi katanya. Ya kalau untuk membentengi bukan dengan cara membahas ajaran Kristen, harusnya membentengi dengan Quran dan hadis. Harusnya seperti itu sih logikanya ya. Bukan malah membahas kami gitu bro dan ibu. Ya. Sebenarnya begini Hanzo, ya, bukan Muslim itu mengadakan Komal kan karena adanya aksi maka timbul reaksi, ada hukum kausalnya kan begitu. Betul ya. Nah apa masalahnya malah dengan ibu begitu malah viral gitu loh Bu, paham ya? Iya paham lah, bukan makin viral. Oke, izin masuk sedikit. Ini kan kebetulan di TikTok. Kalau di dunia luar ini heboh banget tahun 80-an. Sampai Hanzo, iya Bang Ali. Ya, secara ininya kan udah diterangkan sama Ustadz Bang Hendy tadi itu. Kenapa Silakan, ada ya, tulisan Bu, biar Alkitab? Kenapa Alip, coba. ada kata Allah? Itu Iya, banyak kalau kita terlepas apapun Bu, terlepas apapun temanya, tapi intinya itu kekristenan gitu loh, Iya. Ibu. Pertama iya, gini. karena ketersinggungan kami umat Islam karena Kristen banyak mencaplok apa-apa yang ada di Islam. Sampai sini paham ya? Iya, oke. Betul. Banyak poin itu. Makanya gini, Hanzo mungkin karena baru ketemu dengan dunia diskusi ini, makanya baru taunya dari TikTok. Padahal sejarah sebelum ada sosmed sampai ada sosmed, berkembangnya sosmed itu perdiskusian ini tidak pernah berhenti. Hanya ini aja dunia TikTok baru ini maka masuklah ke sini gitu. Sedikit Contoh, Ustaz Alif. Sedikit nggak tahu nih Ananda apa Adik Hanzo ya udah hampir 60 umur Bunda ya. Iya, Bunda. Sebenarnya nggak ada giroh Bunda untuk ini, untuk muncul ini karena ada di bawah tadi kata-kata Bunda pingin tampil segala macam udah habis. Ini karena ada rasa bersyukur generasi muda yang akan melanjutkan perjuangan kami dulu. Perjuangan apa? Mempertahankan, membela agama kami. Itu hanya itu, dan kita juga tidak menyuruh orang mensiarkan, menghimbau agar masuk Islam, tidak. Kenapa terjadi perhujatan? Karena oten naik
dia menghujat Islam. Lihat di komal-komal Kristen, Bunda juga pernah naik. Iya. Nah, itu mencaci maki semua. Satu. Yang kedua poinnya yang Ananda adik pahami, Hanzo, yang harus dipahami ya. Setiap kita orang Islam di komal-komal ini menjelaskan, kalau ada pertanyaan dari orang Kristen, kita menjawab dengan bukti, dengan Bibelnya, dengan kitab-kitabnya orang Kristen. Tetapi dibilang kita menghina, dicari pembenaran-pembenaran, setelah itu sensitif, merasa, terus menghujat. Padahal kami nggak pernah menghujat duluan, itu nggak pernah. Coba deh lihat, kayak tadi itu kita kan nggak menghujat, bercerita, tetapi itu si pelatih melarikan ke perasaan sensitifnya, bener nggak? Iya. Kemana-mana perginya. Jadi gini, kita berbicara cepat boleh, tetapi harus pakai sinkron bahasanya itu dengan pikiran, dengan ucapan gitu. Tanggapi dikit, Bu. Ya, Baik, langsung itu ke aja. poin lagi ya. Saya ingin menyampaikan ya, kembali ke tema. Yaitulah makanya Hanzo saya kembalikan, ini bukan perkara baru. Iya, memang kita harus siap. Antara Kristen dan Islam itu akan selalu tersampaikan kabar ini. Nah, tinggal kita pembuktian. Nah, contoh paling tidak kita sering sampaikan, kawan Kristen itu percaya dirilah dengan keyakinannya. Jangan mencuri, mengambil istilah yang sudah baku di dalam Al-Quran, diambil diputar makna. Contoh yang jadi tema dari kemarin kita, udah jelas, kembalikan saja penyebutan nama Tuhan itu. Kalau di Islam Allah, ya udah, kalau kita mau originalnya Yunani, kenapa nggak pakai Theos saja? Jadi kita mau persingkat, mengurangi tensi diskusinya gitu loh. Kita bisa ke yang lain pembahasannya. Itu pertama. Kedua juga contoh, ini yang sangat fatal ya. Allah yang digeser makna. Kedua, Roh Kudus. Jelas-jelas malaikat utusan Tuhan yang mengenalkan kata Roh Kudus itu adalah Al-Quran. Tiba-tiba kau jadikan Tuhan. Nah itu bahayanya. Kalau gitu berarti Anda katakan orang Kristen itu menuhankan ciptaan Tuhan. Anda nggak terima. Padahal Roh Kudus itu malaikat. Malaikat itu ciptaan Tuhan. Bahkan ya kalau saya baca ini, kenapa kamu misal, kan biasanya senang tuh ke Inggris-Inggrisan ya. Contoh ya, nah ini contoh. Sebab ada 3 yang bersaksi, memberi kesaksian, ini walaupun tambahan ya, di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Kau gunakan kata Roh Kudus. Roh Kudus ini jelas di dalam Al-Quran malaikat, dan ketiganya adalah satu. Versi KJP apa di sini? The Word and the Holy Ghost. Apa nih Holy Ghost artinya? Ustaz Alwan apa? Ada yang tahu nggak artinya Holy Ghost? Roh Kudus kan. Assalamualaikum, Roh satu Kudus. izin ya, turun dulu. Siap. Ya, makasih Siap, semua. siap. Berunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya Holy Ghost, Hanzo? Ghost itu kan roh ya. Holy itu kan suci. Ghost itu hantu kan biasanya, makhluk gaib. Nggak melulu ke hantu juga. Roh bisa pakai ghost. Setan alim katanya, setan soleh. Jadi gini, tanggapi sedikit ya. Holy Ghost Tanggapi ya. sedikit. Bang Alip kan selalu bermain di situ. Oke, aku coba Nah ini ambil. kan Gini, Anda tadi sebentar. mempermasalahkan tema. Gimana Ya, sih? sebentar. Mempermasalahkan Gini ya. pendiskusian. Sebentar ya, Kenapa? Bang Alip. Saya sebentar sedikit dulu kembalikan dulu ya. Oke, Maksudnya oke. gini, sedikit kembalikan dulu saya sampai selesai. Makanya itulah selama menggunakan istilah yang ada di dalam Al-Quran. Ini orang baik boleh di-mute dulu, orang baik noise banget. Anda ambil di dalam Bible terjemahan bahasa Indonesia, tetapi dibawa dulu aja kali ya. Orang baik dari Islam atau dari Kristen saya nggak tahu. Nah, Anda ambil dari Al-Quran, terus ambil terjemahannya ke bahasa Indonesia, tetapi diobrak-abrik maknanya, itu yang jadi bahaya. Menurut Anda biasa aja, iya, karena Anda modalnya dari terjemah itu. Menurut kami yang punya merasa terusik. Digeser mana, udah gitu, dikembalikan lagi untuk nyerang Muslim.
untuk jadi bahan-bahan misionaris yang dari tadi kita bahas. Ya itu akhirnya apa? Udah diambil, diputer maknanya, diambil maknanya, dibuat nyerang ke muslim yang awam. Jadi siapa? Nah kalau udah begini jangan dipertanyakan ke muslimnya. Andalah yang mestinya tahu diri. Oh iya ya, ternyata kami ngambil, kami nyuri. Ya udah deh kalau gitu selesaikan deh, nggak akan dipakai lagi, biar masing-masing. Mungkin selesai perkaranya itu. Kita nggak capek. Beda Setuju. lagi temanya gitu loh. Setuju. Nah, Gini Anso, sudah ada kurang lebih 200 pendeta itu ingin beraudiens atau diskusi dengan LAI, mengimbau, bahkan kalau nggak salah membawa ke ranah hukum bahwa mari kita menerjemah, jangan ke Islam-Islaman deh, gitu ya. Gini Bang Andi, aku tanggapi dikit ya. Gitu aja Itu sih kan Anso. Bang Andi, itu kan hanya masalah sinonim kata. Boy, Contoh, itu kan contohnya gini, hewan sinonimnya apa? Binatang. nggak bisa Buruk, begitu itu Anso. jelek. Bohong, itu Anso menerjemah itu perlu kejujuran. Jangan ada tendensi apa-apa. LAI itu menerjemah tidak jujur Anso. maknanya beda loh. Contoh saja saya ini kembali ke kata Allah saja Anso, dengerin baik-baik. Karena kemarin udah ajarin Theos diterjemahin ke bahasa Inggris apa God. God diterjemahin ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Theos diterjemahin ke bahasa Indonesia kenapa jadi Allah, kenapa enggak Tuhan? Ini aja kok jadi ngibul gitu loh Anso. Ya nggak usah bilang inilah itulah, itu jangan alasan klasik lah. Gitu loh. Sederhana tuh Anso. Iya. Ya udah kalau sederhana ngapain dipersulit? Jadi contoh Roh Kudus kan maknanya sudah berbeda. Memang Jangan ke Roh sama Kudus dulu, kata Allah aja dulu. Iya, kata Satu. Allah. Contoh kata Allah di kata Allah di dalam Muslim itu adalah nama, gitu. Tapi di kita itu adalah hakikat. Nah ini dia gabrulnya, Allah itu siapa? Dari mana lu dapat kata itu? Di original text Bible Anda nggak ada. Tapi Ini kan gabrul maknanya bro. Kita nggak ngambil makna yang Dari sama, mana ngambilnya gitu. kata Allah itu di terjemahan? Dari mana ngambilnya? Ngambilnya ya memang sejarah panjang menceritakan ketika Dari mana ngambilnya? dari bahasa Arab lah, betul. Ya kenapa ke Arab-Araban? Bukankah Anda punya Yunani? Ada Theos. Orang zaman dulu belum ngerti Yunani Indonesia, Bang Hadi. Ngertinya Arab ke Melayu. kan sekarang udah zaman sekarang, nggak zaman dulu lagi. Kan bisa dirubah. Betul. Ini 2023 kok diterjemahin, kok zaman dulu dibawa-bawa. Kan sering diskusi ke Bang Hadi, udah ada satu denom yang mengganti, Bang Hadi kan udah. Ya, Anda sering setuju nggak yang mengganti itu? Setuju dong. Ya LAI Anda setuju nggak kalau keliru? LAI itu kan mencakup global di Indonesia. Anda setuju yang mengganti? LAI juga punya keberatannya sendiri. Nah, LAI itu Anda setuju nggak terjemahannya keliru? Setuju atau tidak? Maksudnya kata Allah itu tadi kan? Iya. Kalau secara pribadi, aku ya nggak setuju. Ya udah selesai, nggak setuju Anda. Nggak usah lagi Iya. dibela kalau nggak setuju. Cukup. Diskusinya begitu, jangan dilebar-lebarin. Pak Anso nggak setuju. Masalahnya Mestinya kan Pak Bang Anso Hadi- pakai ILT, clear kan? Udah. Ya betul. Ganti topik lagi udah. Jadi gitu dong diskusinya. Iya, masalahnya Jangan kan belum diperlebar. terrealisasi, Saya ini kalau kita bersidang itu ya nggak perlu melebar-lebar, diusir Masalahnya oleh kan hakim. belum bisa direlasikan Anso, di Anso, dunia nyata, Bang dengerin. Hadi. Kalau orang lagi sidang, ada saksi ditanya kemana-mana, ya kena lo pidana itu saksi itu. Iya. Kemana-mana. betul, Bang Jadi Hadi. kalau diskusi itu dipersingkat, to the point, mudah dicerna, butuh kejujuran. Jangan sampai dikeluarkan dari sidang. Gitu loh. Oke? Ya. Oke, pinter. Lanjut, Ustaz Ali. Ya izin sapa dulu yang baru gabung. Bang Andi, kita sampai jam 5:30 ya. 5:30, betul. Ya, kita masih ada waktu 15 Ya, menit lagi. Ini juga mau pulang. Ya nanti biar aku ada persiapan mau maghrib soalnya. Oke. Kemana ini? Yang baru gabung, oke lah lanjut. Yaitu Bang Hanjo ya. Iya. Satu nama itu yang sangat sakral, yang benar,
Nabi kami itu memberantas berhala-berhala, memberantas kemusyrikan, mengembalikan kata Allah itu sehingga dikatakan azza wa jalla atau subhanahu wa ta'ala, dan banyak itu kata yang menyandingkannya, membersihkan dari sifat berhala. Nah, sudah dikembalikan, ada tiba-tiba yang di luar Islam, beda keyakinan, di Indonesia diambil kata Allahnya, dibalik maknanya. Nah, itu yang masalahnya itu kan dijadikan kata umum sehingga bisa kata itu bisa untuk yang dibinasakan oleh Tuhan. Nah, itu makanya kita nggak pernah berakhir. Itu satu. Makanya saya contoh yang lain. Tadi dari cover Alkitab sebenarnya sudah kita bahas. Hal itu sebenarnya alif lam ta'rif itu ya. Alif lam ta'rif menunjukkan kepada satu yang dituju kitab itu yang berkaitan dengan firman Allah. Makanya diksi Alkitab itu kan yang mengenalkan Al-Quran. Dalikal kitab, Alkitab yang dituju diksinya sudah maksudnya alif lam ta'rif definite artikel sudah menuju kepada satu kitab. Mana itu? Al-Quran. Nah, kenapa demikian? Karena dari Alkitab itu yang bermakna firman Allah, di situ apa maknanya? Dari kata kataba. Kataba itu bisa jadi kata kutiba. Ketika dikatakan kutiba itu jadi suatu keharusan. Kitab Allah, ketentuan dan seterusnya. Nah, itu yang ribut itu kan hanya di Indonesia, Bang Ali. Di ya, Arab karena di Inggris nggak pakai kata Allah. Enggak. Di Arab, di Inggris, Kristen di Arab Amerika dengan Muslim Arab dengan Kristen Arab itu nggak ribut. Nah, padahal sama-sama memakai kata Allah. Betul. Muslim Arab itu, Hanso, itu ada jujurnya, ada tidak jujurnya. Ya, Bible Arab, dengerin dulu. Bible Arab itu atau Kitabul Muqaddas itu resminya ada setelah Al-Quran ada. Oke, jadi harus ada berdasarkan dengan data Al-Munjid dan Kitabul Muqaddas, kamusnya dan Bible berbahasa Arab itu. Apa Allah di sana? Ism, nama. Kalau Kristen Arab, gini, nama. Hanso, dengarkan saya, Hanso. Dengar. Nama. Gantian. Betul. Gitu ya. Ada orang. Kenapa sampai di Indonesia bukan nama? Nah, kalau Anda kan berdasarkan Kristen Arab, kenapa? Nah, harusnya itu bukan suatu masalah karena Anda masalah di sini. Anda memakai patokan Kristen Arab, Kristen Arab mengatakan Allah itu nama, sampai di Indonesia bukan nama. Anda yang bermasalah di sini. Sekarang apalagi sayangnya nggak ada orang Arab ya. Ketika ada orang Arab berdoa buat kami. Orang Arab itu kalau begitu Tuhannya bukan Yesus dong. Tuhannya adalah Allah, tempatnya dia berdoa ke Allah gitu. Kristen Arab. Kalau Anda mau ikut Kristen Arab. Itu bahasa Arabnya dia sering menyebut abana ladi pisama. Itu bahasa Arabnya dia nyebut. Sebenarnya gini, Hanzo. Ketika bertemu dengan Kristen Arab, mereka sudah tahu titik serangan mereka itu dari Muslim itu di mana. Mereka tahu. Karena apa? Karena nama Sang Pencipta itu Allah. Siapa pencipta langit dan bumi? Namanya Allah. Siapa yang mengurus alam semesta ini? Namanya Allah. Sudah tahu. Nah, makanya ketika serangan, contoh maksudnya serangan itu dalam artian teguran di dalam Al-Quran telah mengatakan laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa, Allah itu 3. Nah, Allah itu mereka sudah tahu nama Sang Pencipta, nama sesembahan, tapi nanti dibagi 3 oleh mereka. Makanya Al-Quran mengatakan salisu salasa. Nah, penyebutan nama Allahnya sudah benar, siapa Allah itu sudah benar, tapi konsep kesininya salah, menuhankan utusan Tuhan. Itulah yang ada di Al-Quran tegurannya. Nah, itu tegurannya menggunakan Al-Maidah ayat 72-73. Nah, kalau kawan Kristen Indonesia, tegurannya itu sebenarnya memang nggak kena ke situ. Karena apa? Udah kelewat sesat. Tegurannya itu menggunakan Al-Baqarah ayat 257. Apa itu? Allahu waliyul ladina amanu yakhruju minadulumati ila nur. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Tetapi orang-orang kafir pelindungnya adalah syaitan, karena dia mengeluarkan dari cahaya menuju kepada kegelapan. Datanya yaitu mana membalikan datanya
Data yang mana? Pelindung orang kafir itu setan. Oh, bismillahirrahmanirrahim. 257 itu ada di Al-Qur'an. Walladina kafaru auliya uhumut togut yukhrijunahum minan nuri ilad dulumat. Jadi kalau orang-orang kafir itu yang pelindungnya, pembelanya itu togut. Togut itu penyesat, iblis, berhala, apapun yang dituhankan. Nah, ketika mereka ngambil perlindungan dari sana, poinnya apa? Yang mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Bukan dari kegelapan masuk ke dalam cahaya. Yaitu udah lebih sesat, membalikan keadaan. Makanya saya bilang tadi. Sudah dipahami? Udah paham. Nanti kalau diperdalam kamu makin kenal, Jojo. Jangan ditanya terus lah. Gini, Bang Alif kan suka baca ini tulisannya Ibu Rita Wahyu ya. Di situ ada Enggak, laptop ya. saya suka lihat Bu Rita Wahyu, nggak pernah baca tulisannya. Oh, nggak pernah baca ya. So, ini mau habis, saya mau edukasi dikit Anso. Ini ada pertanyaan. Ya udah, ini juga mau turut. Kamu nggak usah jawab, cukup membenarkan pertanyaan. Kristen bertanya begini, yang mana yang benar nih? Gimana diulang? Pertama, A. Siapakah nama Allahmu? B. Siapa nama Tuhanmu? Yang mana yang benar? Gimana? A itu tadi siapa? Saya ulang ya. A. Siapa nama Allahmu? B. Siapa nama Tuhanmu? Mau dijawab dua-dua? Yang mana yang benar? Pertanyaannya. Yang benar, dua-dua benar. Iya. Kok dua-duanya benar sih? Benar. Nah ini ada aja ini. Ayat yang tadi benar. Jadi keluar dari cahaya menuju kegelapan. Pertanyaan yang salah pun dianggap benar. Padahal di antara kedua pertanyaan itu ada yang benar dan ada yang tidak benar. Coba diulang. Diulang ya. Sebelum saya memberikan dua pernyataan berupa pertanyaan, Allah itu adalah nama sembahan. Oke? Ya, Allah itu adalah nama sembahan. Saya kasih dua pertanyaan, yang mana yang salah? Pertanyaan A, siapa nama Allahmu? B, siapa nama Tuhanmu? Yang mana yang benar, yang mana yang salah? Kalau iman Kristen B. B, yang benar pertanyaan. Jadi pertanyaan A salah. Ya, salah. Ya, itu baru lurus. Pintar lo. Ustaz Alif, monggo. Lah, tapi di kitabnya ya nggak apa-apa, berarti dia nggak setuju LAI, udah. Iya, benar ya. Itu intinya. Harus Berarti jujur kok kadang-kadang. Iya, pertanyaan yang benar itu siapa nama Tuhanmu? Betul. Kalau ditanya siapa nama Allahmu, lah dia itu sedang nyebut nama. Kok ditanya siapa lagi? Kan secara kaidah pertanyaannya aja udah salah gitu loh. Menanyakan nama seseorang yang sudah disebut namanya gitu. Atau Nah, gini, itulah Bang, yang sering terjadi. ada lagi satu, ada dua lagi argumentasian, A, Allah kita adalah Yesus. B, Tuhan kita adalah Yesus. Yang mana yang benar? B. Pinter. Ustaz Ali udah pinter dia. dia. Aman kayaknya. Dia cari aman kayaknya. Udah pinter dia. Cari aman dia. Nah, Kalau, itu Bang Alif, kalau kamu Hanjo sudah benar mau kirimin ini begitu. Makanya tugas kami itu jangankan mengedukasi umat Islam ya, mengedukasi kawan-kawan Kristen kembali kepada ajarannya agar setiap kata dan pemilihan katanya itu benar. Ya contohnya kayak begini, kadang banyak mereka itu narasinya itu nggak paham gitu. Begitu Hanso. Ustaz. Jadi pernyataan si Mikana, si Elia, siapapun di luar sana sering mengatakan gini, Hanso. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Menurut Anda ini pernyataan benar atau salah? Salah. Pinter. Yang benarnya yang mana? Yang benarnya Elohim, pakai aja Elohim. Salah, begini nih, dengerin. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Menurut Anda yang benar yang mana? Yang Atau benar. gini, saya kasih dua lagi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. B, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Yang mana yang benar? Ya B. Pintar. Udah pintar Ustaz Ali.
Ya, berarti tugas kita menyadarkan orang Kristen itu bukan pendetanya, tapi kita ya, jemaat-jemaat yang lain. Karena Ustaz banyak Alif mereka yang ini belum paham, sehingga dikasih ada pengertian. Pertanyaan Alif, yang coba benar buka. aja kita sering ngajarin, Hanzo. Buka Google. Apa? Bang Alif buka Google nanti untuk baca-baca aja. Ketik Atau gini yang saya pengakuan. kasih lagi terakhir nih. Jangan ada padamu ala-ala lain. Atau Ilah-ilah. jangan ada padamu ilah-ilah lain. Yang benar yang mana? Yang ilah-ilah lah. Pintar. Udah mulai pintar Hanso ini Ustaz Alif. Iya dong. Jadi nanti masuk Google. Ya betul. Masuk Apa itu? Google Ustadz Alif, ketik Iman Rasuli Arab gitu. Nanti akan merujuk ke sarapanpagi.org. Ya Ibu Rita Wahyu suruh debat sama gua lah. Maksudnya Dari Iman situ- Rasuli dengan tulisan Arab. Iya, maksudnya ke sana nanti. Nanti itu ada jabarannya. Nah, kan waktu kita udah nggak cukup untuk bahas ini gitu kan. Yang jelas Terus gini Hanso. baca, nanti kita bahas besok. Yang jelas gini Hanso. Kalau ada waktu lagi. Hanso dengerin, siapapun dia kalau sering salah saya luruskan. Siapapun dia, mau pendeta, mau jemaat, kalau mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu salah. Salah total. Yang benar adalah Theos Bapa, Theos Anak, Theos Roh Kudus. Atau kalau mau di Indonesiain Tuhan Bapa, Tuhan Anak,